Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman perawat se-Indonesia. Di kolom komentar YouTube saya cukup banyak pertanyaan yang berulang ya, mengenai bagaimana dengan kasus perpanjangan STR anggota baru. Artinya gini, ada perawat yang sepanjang dia bekerja itu tidak menjadi anggota PPNI. STR-nya ada, berlaku, tiba-tiba mau memperpanjang, ternyata untuk memperpanjang harus menjadi anggota PPNI karena verifikasi SKP-nya kan harus melalui organisasi profesi. Nanti yang akan menerbitkan rekomendasi kecukupan SKP untuk perpanjangan STR. Apakah bisa diperpanjang STR-nya kalau kasus seperti ini? Tentu bisa dan harus bisa. Harus bisa, nggak boleh tidak. Karena teman-teman kita ini mungkin mereka baru saat ini sadar membutuhkan organisasi profesinya. Nggak apa-apa lah ya. Artinya mereka merasa bahwa sudah saatnya membutuhkan PPNI. Ya, kita sebagai pengurus fasilitasi sajalah. Tidak usah terlalu banyak apa pertimbangan-pertimbangan beginilah begitulah. Yang penting kasihkan haknya dia setelah terdaftar sebagai anggota PPNI. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota ini? Ya, pertama-tama tentu yang bersangkutan harus mendaftar dulu sebagai anggota PPNI secara online dengan memilih komisariat terdekat di mana dia bekerja atau berdomisili. Kalau dia bekerja, misalnya nih kerjanya di perusahaan gitu kan. Nah, ternyata di perusahaan itu ada puskesmas terdekat gitu kan. Tanya saja ke puskesmasnya terdaftar di PK mana puskesmas tersebut. Boleh seperti itu. Atau boleh bertanya juga ke perawat yang ada di puskesmas tersebut. Kalau tempat kerja saya di wilayahnya ini, misalnya wilayah kecamatan A atau kelurahan B misalnya, itu harus memilih DPK apa gitu kan. Nah, biasanya teman-teman perawat yang ada di puskesmas itu kan rata-rata hampir 90% lah terdaftar di PPNI. Kalau tidak, itu biasanya karena alasannya sudah mau pensiun, jadi tidak mau lagi direpotkan dengan urusan organisasi atau ya iuran lah gitu loh, menghindar lah istilahnya gitu karena sudah mau pensiun. Ya udah, nggak apa-apa. Ada juga sih yang biar pensiun pun tetap jadi anggota PPNI-nya. Ini yang kita berikan apresiasi. Terus setelah mendapat informasi, misalnya perawat ini tidak tahu, ya bisa bertanya kan ke pengurus DPK-nya terdaftar di mana. Nah, kalau sudah tahu anggota baru ini ya, calon anggota baru ini harus terdaftar di DPK mana, ya udah majukan secara online ya. Klik saja PPNI di browsernya, ketik gitu ya. Nanti ada diarahkan ke websitenya PPNI yang baru ya. Nanti pilih bagian registration atau registration ya, untuk pendaftaran, nanti isi aja kolom di sana. Nah, setelah mendaftar secara online nanti kan ada pemberitahuan itu ke email kita ya, ke email teman-teman ini yang mau daftar ini. Nah, nanti silakan saja setelah terdaftar itu menghubungi pengurus komisariat tujuan. Nah, tadi saat menemui perawat yang di puskesmas itu jangan lupa juga tanyakan pengurusnya siapa, ada nomor teleponnya tidak, supaya nanti pada saat minta diverifikasi itu teman ini tahu gitu kan, bahwa dia adalah calon anggota di komisariat tersebut gitu. Nah, kenapa mesti diverifikasi dulu? Karena kalau tidak diinfokan ya, pengurus komisariat tidak tahu ini anggota mau daftar siapa namanya segala macam ya, karena kan di sistem itu, di admin itu banyak data-data yang ada tapi sebenarnya sudah terdaftar. Kemudian ada juga yang nggak tahu siapa orangnya, jadi memang harus tetap diinfokan kepada pengurus komisariatnya. Setelah itu habis diverifikasi oleh pengurus komisariat, ya sudah, nanti tinggal tunggu info di di email ya, emailnya yang bersangkutan ini, yang pemohon daftar baru ini. Nah, bayar kode virtualnya untuk pendaftaran. Setelah itu nanti pengurus DPK tadi akan menginfokan ke pengurus DPD. Itu normalnya ya. Jadi jangan anggota lagi, kan anggota cukup menghubungi pengurus komisariat. Selanjutnya setelah anggota ini membayar,
maka pengurus komisariat yang harus menghubungi pengurus DPD untuk diverifikasi kembali. Kemudian setelah diverifikasi di DPD, pengurus DPD menghubungi pengurus DPW untuk verifikasi lanjutan sampai ke pusat hingga terbit niranya. Nira itu rata-rata terbit sih bisa 3 hari 4 hari ya setelah membayar. Tapi ya tadi itu prosesnya harus jalan, nggak bisa didiamkan setelah membayar selesai gitu, nggak, harus menginfokan ya ke level yang paling tinggi lah, level DPD, DPW, kemudian pusat untuk terbit niranya. Nah kalau sudah terbit nira ya sudah mulai proses pengumpulan SKP-nya. Jadi SKP yang diakui itu sebagai syarat untuk kecukupan SKP perpanjangan STR itu adalah yang tanggal terdaftar. Jadi misalnya terdaftar hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 23 Mei 2023 ya. Ya mulai hari ini SKP-nya. Jadi yang sebelumnya dapat tuh gimana? Nggak diakui, nggak boleh dipakai. Kan dia belum terdaftar gitu. Ada juga sih yang tetap memfasilitasi itu, tapi dia harus membayar ke bawah 5 tahun. Nah itu saya sih tidak setuju ya, karena hak anggota itu akan dia dapatkan pada saat dia terdaftar ya, mulai dia terdaftar. Terus kalau misalnya SKP-nya nggak diakui nih, yang di bawah tanggal dia terdaftar, gimana mendapatkannya? Ya sudah kumpulkan dari mulai terdaftar sampai cukup 25 SKP. Nah ini jadi pertanyaan nih, kan kalau STR-nya mati gimana dong Pak, mau cepat gitu lah. Nah ini kebijakan ya, nanti silakan berkoordinasi dengan verifikator level DPD. Nanti DPD verifikator akan mengarahkan, nanti silakan untuk perpanjangan STR kecukupan SKP bagi anggota baru ini. Yang pertama itu ya, jadi ada 4 poin di sana, 4 ranah kegiatan yang harus dilengkapi ya. Nanti ada yang ketiga itu boleh tidak ya, yang pertama, yang kedua, yang keempat itu wajib. Yang pertama yaitu praktek profesional. Nah ini kegiatan yang tidak dilakukannya sepanjang STR berlaku itu, atau dilakukan cuma tidak diakui, itu bisa diganti dengan modul praktek asuhan keperawatan. Jadi apa yang dilakukan ya, atas arahan verifikator DPD, yang bersangkutan ini merawat pasien selama 3 hari ya, baik di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, atau di komunitas ya, yang penting 3 hari. Apa yang dibuat? Seperti menyusun karya tulis ilmiah ya, karya tulis ilmiah KTI gitu kan, untuk asuhan keperawatan. Jadi pengkajian, kemudian diagnosa sampai evaluasi bab 1 sampai bab 5 ya, lengkap komplit. Seperti penyusunan KTI kalau D3, kemudian kalau nurse itu kan seperti menyusun asuhan keperawatan ya, pada saat kian seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan pada saat pengumpulan SKP untuk ranah praktek profesional. Itu nilainya 5 SKP ya. Jadi dengan merawat pasien selama 3 hari, membuat laporan asuhan keperawatannya yang sampai 5 bab itu, nanti disahkan oleh verifikator. Apakah misalnya perlu diperiksa kebenarannya? Boleh saja, silahkan. Mau diujikan juga boleh. Itu haknya verifikator karena dibunyikan di dalam PKB kita. Nah, hasilnya itu akan mendapatkan 5 SKP. Dengan cara apa? Setelah disahkan dan disetujui oleh verifikatornya ya, kemudian nanti akan ada surat keterangan lulus uji modul yang diterbitkan oleh DPD. Nah, surat itulah nanti yang akan bernilai 5 SKP. Terus kan yang bersangkutan kan baru terdaftar. Sementara di sistem itu dihitung sejak STR terbit. Nah, inputkan saja per tahun. Untuk ranah ini khusus ya. Ranah ini khusus yang diinputkan per tahun. Jadi misalnya tahun 2018 ya, dan mulai terbit ya. 2018 masukkan dokumen yang sama, jumlah pasiennya 1. Nanti judulnya apa? Modul ya. Kerja di mana? Misalnya praktek fasesnya di mana? Tulis aja di situ, modul asuhan keperawatan di, nah gitu. Atau sebutkan aja judulnya, nggak apa-apa, pakai judulnya boleh. Yang penting di situ ada keterangannya bahwa itu modul. 5 pasien 1 tadi, kemudian dilaksanakan mulai kapan? Mulai STR terbit sampai setahun berikutnya. Kemudian periode kedua, periode tahun kedua sama. Jadi begitu, dokumennya sama. Kemudian juga diatur supaya tanggalnya itu setiap tahun itu sudah per periode. Jadi 2018 ke 2019 tahun pertama, tahun kedua 2019 2020.
sampai tahun terakhir 2022 sampai 2023 dengan dokumen yang sama ya. Jumlah pasiennya satu, judulnya sama. Yang penting dia selama periode STR berlaku itu terinput dengan baik di PKB BPNI dari anggota tersebut. Yang itu saja. Kenapa harus 5 tahun itu ada isinya? Karena tidak bisa tiba-tiba tahun terakhir itu langsung 5 SKP ya. Nah itu janggal, walaupun sebenarnya bisa saja dimasukkan 5 kali gitu ya di tahun terakhir. Tapi saran saya adalah supaya tetap terisi per tahun, karena kan dihitung dari 2018 tuh, diisi aja. Nah ini kan kesepakatan antara verifikator DPD dengan yang bersangkutan. Yang verifikasi nanti kan dokumennya juga pengurus DPD, jadi saya pikir tidak masalah ya. Nah kemudian setelah modul terkerjakan, yang kedua apa yang wajib juga, yang ranah D-nya, pengabdian masyarakat. Nah pengabdian masyarakat itu kita anjurkan ya, verifikator boleh menganjurkan misalnya lakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, di komunitas, boleh ya. Nilainya berapa? 2 SKP. Nah ini khusus untuk mereka ini. Jadi perlakuan untuk modul dengan 5 SKP dan 2 SKP pengabdian masyarakat itu adalah perlakuan khusus yang bersifat kebijakan bagi anggota baru yang baru terdaftar di BPN tapi STR sudah expire. Nah itu yang kami dapatkan kemarin saat pelatihan TOT ya, diselenggarakan oleh pengurus CPN pusat kepada teman-teman kita yang ada di Diklat. Jadi ini kami sampaikan dalam bentuk juknis. Teman-teman bisa buka untuk juknis hal ini bisa dibuka di website ppnikukar.blogspot.com ya, ada di deskripsi video. Nanti di sana cari aja juknis ya, juknis untuk perpanjangan STR bagi anggota baru PPNI. Di sana sudah ada kami sampaikan. Terus juga di sana sudah ada penyusunan modulnya, misalnya bab 1 apa aja isinya, bab 2 dan seterusnya. Termasuk tadi modul untuk pengabdian masyarakat ya. Laporannya seperti apa? Itu ya silakan aja dibuka di web tersebut. Nah, tadi kan teman-teman sudah dapat SKP karena praktik profesional 5 SKP. Kemudian pengabdian masyarakat 2 SKP. Nah, ranah yang boleh dibanyakin ya, boleh dimaksimalin sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang dibatasi ya. Itu di ranah B. Ranah B itu kegiatan ilmiah apa saja, seminar ya, kemudian workshop, kemudian pelatihan yang ada SKP PPNI-nya. Kalau di kami disarankan SKP-nya itu dibatasi untuk wilayah provinsi kami sendiri ya, sekian. Kemudian yang diselenggarakan oleh pengurus DPD dan DPK-nya menggunakan SKP boleh pusat, boleh SKP DPW, tapi diselenggarakan oleh pengurus DPK maupun DPD. Kenapa? Supaya aktif juga pengurusnya untuk mengurusi anggota tersebut. Nah kemudian kita juga mempersilahkan menggunakan SKP yang dari DPP dengan kuota yang kita atur. Itu kebijakannya. Jadi tidak semua DPD sama, tapi prinsipnya adalah kita memudahkan anggota dan juga pengurus atau kepengurusan setiap level itu bisa aktif dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, terus bagaimana dengan anggota yang ternyata STR expire? Dia baru bisa mengumpulkan SKP setelah STR expire. Bisa nggak dimasukkan? Bisa, ya. Nanti saat inputnya di PKB itu sampaikan ke verifikator, ya. Saya masukkan tanggal berapa, Pak? Karena kan ini STR sudah expire, sementara kegiatan ilmiah saya atau seminar saya itu setelah expire terbit. Nah, biasanya verifikator kalau di kami menyarankan tanggalnya diubah di tanggal terakhir STR expire. Misalnya hari ini ya, tanggal 23 Mei 2023. Masukkan aja. Walaupun dia misalnya diselenggarakannya kapan gitu ya, silahkan aja, nggak masalah ya. Nanti kan verifikasi juga verifikator itu sudah kita sepakat dan bunyikan dalam bentuk juknis supaya teman-teman kita paham ya, dan mereka paham bahwa itu dibolehkan, harus dibolehkan, nggak boleh dibatasi. Jangan teman-teman kita disuruh membeli sertifikat gitu kan, membeli sertifikat itu atau gimana gitu, itu kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi kami sarankan agar teman-teman kita yang baru ini bisa mengikuti kegiatan seminar workshop setelah STR-nya berlaku dan mencari bisa webinar bisa apa. Nah, bagaimana kalau dikepepet misalnya? Nah, itu kebijakan lagi. Boleh nggak menggunakan SKP yang sudah lewat? Nah, silahkan. Itu kebijakan yang penting gini, anggota tidak diberatkan ya.
kemudian anggota paham bahwa ketika dia mendapatkan SKP ya, SKP yang disarankan oleh verifikator untuk dimasukkan dalam ranah kegiatan ilmiah, anggota ini paham bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biayanya jangan terlalu tinggi ya. Ya apa ya? Senilai yang biasa gitu. Kalau misalnya webinarnya 25.000, kemudian 50.000, 100.000 segitu. Jadi anggap saja itu kebijakan yang nanti sifatnya tidak semua diperlakukan sama. Karena kita mau menolong ya. Terus kemudian SKP-nya yang sebelumnya kan sudah dikumpulkan. Kenapa nggak dipakai tadi? Dia bukan anggota kita. Kemudian tapi kok verifikator menyarankan menggunakan SKP yang sudah lewat dan dilakukan di wilayahnya. Boleh nggak begitu? Ya, itu kebijakan tadi. Nah, kemudian kalau ada pembiayaan dibayarkan kemana? Nah, silahkan. Sebaiknya verifikator menyarankan agar dibayarkan ke rekening DPD PPNI ya di kabupaten kota yang bersangkutan, supaya dananya tersebut bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan di DPD. Jadi ya teman-teman ya. Jadi hal ini sifatnya kebijakan. Jadi tidak semua kabupaten kota itu sama. Nah, ini yang penting prinsipnya begini. Prinsipnya anggota itu dimudahkan, kemudian anggota itu dapat perpanjang STR-nya, kemudian tidak melanggar ADRT. Itu saja. Dan anggota paham ketika SKP-nya tidak diakui, dia sudah tahu bahwa SKP itu karena dia belum jadi anggota. Kalau dia maksakan tidak diakui, nggak bisa karena aturannya ADRT-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya anggotanya saya tidak mau Pak terima SKP yang sebelum itu, silahkan difasilitasi lagi. Silahkan Mas ikuti kegiatan-kegiatan ini setelah STR terbit. Tapi tadi itu akan cukup lama makan waktunya. Nah, itu memang konsekuensi kan, gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini itu sifatnya kebijakan. Jadi kalau sudah mengumpulkan praktek profesional 5 SKP, kemudian pengabdian masyarakat yang 2 SKP, kan masih ada sisanya itu berapa tuh? 17 SKP bisa didapatkan dari kegiatan ilmiah, seminar, workshop, atau pelatihan. Ya, kalau pelatihan tidak boleh sertifikatnya itu diberikan, ya harus diikuti. Ya, kalau seminar atau workshop itu silakan saja diatur kebijakannya. Yang penting anggota difasilitasi. Itu ya. Akan lebih bagus kalau anggota setelah dia terdaftar dia berusaha mengejar. Misalnya dia ikut webinar sini situ segala macam ya. Nah, verifikator harus memfasilitasi. Misalnya nih di wilayah misalnya di wilayah saya nih, Kaltim, ada seminar yang diselenggarakan oleh vendor ABC menggunakan SKP pusat dan SKP provinsi Kalimantan Timur. Ya, sarankan untuk mengikutinya. Ya, mudahkan saja. Kemudian di wilayah kita juga ada ternyata kegiatannya, sampaikan ya. Jadi kasih batas waktu misalnya sebulan sudah harus selesai. Nah, kalau misalnya dikejar-kejar sama kliniknya karena ini, sampaikan saja bahwa prosesnya masih berjalan. Karena tadi yang bersangkutan baru terdaftar, baru sadar dia. Nah, artinya teman-teman kita yang sudah sekian tahun patuh, tiba-tiba ada anggota yang karena butuh baru dia memproses dirinya, padahal ini kan seharusnya sudah dilakukannya jauh-jauh hari sebelumnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu bagi anggota PPNI baru yang akan memperpanjang STR-nya sementara dia sudah STR expire, belum jadi anggota. Ya, jadi prinsipnya adalah segalanya bisa dilakukan ya teman-teman. Mudahkan anggota kita, jangan dipersulit mereka. Kemudian juga anggota kita yang baru ini juga harus paham bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai anggota PPNI. Tidak hanya menuntut haknya di saat dia butuh, tapi pada saat dia menjadi anggota dia harus tahu kewajibannya apa saja. Ya, karena menjadi pengurus itu tidak mudah dan sifatnya sosial. Tidak ada yang diharapkan istilahnya, misalnya kita harus menggaji pengurus itu nggak ada ya. Tidak ada dibunyikan di dalam ADRT boleh menggaji pengurus, nggak. Yang dibayar itu adalah admin ya. Makanya setiap pengurus DPD itu pasti ada adminnya, minimal 1 untuk mengurusi hal-hal terkait kesekretariatan dan administrasi di organisasi profesi. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas silahkan masukkan di kolom komentarnya.
Mudah-mudahan bisa membantu.